melewati selangkangan sosok tersebut. Setelah kira-kira saya lari 10 meter, barulah saya mampu berteriak. Serem, aura mistisnya waktu itu betul-betul sangat terasa. Welcome back my channel yang khusus untuk menceritakan hal-hal horor, mistis, dan misterius. Sama Om T, oke gas, lanjut bahas. Dengan gaya yang berbeda, mari kita bahas sebuah cerita yang mana cerita ini berdasarkan kisah nyata. Cerita ini saya alami sendiri pada saat itu kampung saya atau desa saya itu masih betul-betul desa yang jauh dari kata desa maju atau yang saat ini mungkin kebanyakan desa sudah maju, sudah ada jalan cor, jalan aspal, dan lain sebagainya. Cerita ini terjadi di tahun 90-an. Waktu itu saya menginjak kelas 1 SMP sambil rokok ya Pak. Jadi ceritanya gini Pak, waktu itu kan kelas 1 SMP. Nah kita di kampung itu ketika habis maghrib itu kan kumpul sama anak-anak lain untuk bermain gitu di suatu tempat depan rumah yang biasa untuk tempat kita main. Nah waktu itu kita itu main di depan rumahnya, namanya teman saya itu Bambang, kemudian punya kakak namanya itu Edi. Nah, Bambang sama Edi itu punya rumah yang depannya itu masih ada tanah yang luas untuk biasa kami main. Biasa main petak umpet, biasa kita main, kalau orang Jawa bilang itu bentian. Kayu, kemudian dipotong, kayunya satu jari, kemudian nanti dilempar, cetek. Nah, tapi kita nggak akan mau bahas itu. Jadi ceritanya gini. Saya masih ingat betul waktu itu kita itu lagi main petak umpet. Ada saya, ada Bambang, kemudian cewek itu Siwati, kemudian ada juga Sumijah, ada juga yang satu saya itu lupa namanya karena dia umurnya di atas saya jauh. Nah, singkat cerita ketika kita lagi main petak umpet, nah kebetulan waktu itu saya giliran untuk ngumpet. Ketika waktu itu jam itu sudah sekitar jam 8 malam. Perlu diketahui di kampung itu penerangannya nggak kayak sekarang karena dulu itu masih minim penerangan ya. Nah, tapi kita sudah biasa main seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu terang bulan juga, jadi walaupun kita ngumpet di kebun-kebun atau samping rumah, belakang rumah itu juga penglihatan masih ada pencahayaan rembulan tersebut. Nah, ketika saya main petak umpet dan giliran saya ngumpet, saya itu pertama ngumpet di sela-sela pohon pisang. Ketika saya ngumpet di situ, teman-teman saya tahu ngumpetnya ada di samping rumah, ada yang di tobos itu namanya. No. Kalau sekarang apa ya, tobos atau bronjong waktu itu namanya, yang buat petani naruh barang-barang atau juga lain sebagainya ditaruh di sepeda untuk diangkut ke rumah atau angkut barang ke pasar dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika saya ngumpet di sela-sela pohon pisang, kira-kira pohon pisangnya itu ada sekitar 4 atau 5 yang sudah gede. Salah satu pohonnya itu sudah ada yang berbuah. Ada juga yang lagi tumbuh jantungnya itu ya. Selanjutnya ketika saya sudah sampai lokasi, karena dari awal giliran ngumpet memang sudah saya lihat, ini nih, itu tuh lokasi yang aman kayaknya nanti nggak bakal ketahuan. Nah, ketika saya sudah ngumpet di situ, kemudian proses penghitungan 1, 2, nah biasanya ngitung sampai 10. Ketika sudah sampai 10, nah udah saya teman-teman semuanya diem, mengamankan atau ngumpet di posisi masing-masing. Nah ini akan cerita dengan apa yang saya alami waktu itu. Nah ketika saya ngumpet di pohon pisang itu, yang mungkin jaraknya dari depan rumah posisi teman saya yang sebagai eksekutor pencari itu kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter. Ketika saya sampai situ, awalnya nggak ada perasaan takut atau perasaan bagaimana mistis, enggak ada. Tapi setelah sekian menit, kira-kira 2-3 menit, tiba-tiba ada hawa, perasaan yang rasanya itu sungguh berbeda dengan pertama kali tadi ketika saya masuk situ. Di sela-sela teman saya manggil
dan mencari tanpa saya sadari, ternyata di balik rimbunan pohon pisang yang saya tempatin itu ada sosok lain yang dari tadi sebelum saya sampai situ sudah ada di situ. Saya sempat berpikir setelah sekian menit, kira-kira 2-3 menit, perasaan kayak ada orang yang ngumpet juga di rimbunan pohon pisang ini. Saya tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Nah, itu yang ini tadi salah. Di belakang saya itu ada sosok hitam tinggi, namun wujudnya tidak seperti manusia. Karena lama-lama saya jadi takut dan penasaran, akhirnya saya menoleh ke belakang. Yang terlihat itu hanya hitam, besar, dan tingginya itu melebihi pohon pisang. Seketika saya langsung lemes, ingin berteriak, tapi saat itu kondisi tiba-tiba tidak memungkinkan. Karena tiba-tiba suara saya, gorokan saya seolah-olah membisu, seolah-olah jadi kaku. Dengan rasa takut, dengan perasaan yang campur aduk, dengan posisi saya waktu itu masih dibilang anak-anak, saya pejamkan mata untuk beberapa saat. Akhirnya teman saya terus mencari, memanggil-manggil nama saya, tak terasa waktunya itu hampir lebih dari 10 menit. Karena teriakan teman saya dan teman-teman yang lain sudah ketemu, saya jadi tersadar. Dan ketika saya harus berdiri untuk melewati celah-celah pisang itu, karena saya tadi itu masuknya dari belakang, saya harus lewat jalan yang tadi saya masuk ke situ. Karena pohon pisang itu kebetulan berdempet-dempetan dan pohonnya juga sudah besar-besar. Nah, karena saya tersadar atas panggilan teman-teman saya tadi, akhirnya saya beranikan untuk berdiri. Nah, ketika saya berdiri, saya membalikan badan, disitulah nampak sosok hitam besar yang saya lihat itu. Pas saya balik badan itu, mata saya dalam posisi berdiri itu pas di lututnya. Bulunya panjang-panjang, kakinya besar sekali. Refleks tanpa sengaja saya menoleh ke atas. Saya melihat ke atas. Setelah saya memposisikan mata saya mengarah ke atas, ternyata sosok tersebut tingginya berkali-kali lipat dari pohon pisang tersebut. Saat itu saya melihat dengan jelas betul bahwa di kejauhan tinggi sekali saya melihat sorot matanya yang merah, menyala sampai kelihatan taringnya. Saya masih belum paham sosok apa itu dan kenapa bisa berada satu tempat bersama saya. Pengen lari akhirnya tidak bisa karena tiba-tiba kaki saya lemes. Pengen teriak nggak mampu, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi nafas dan juga pita suara saya. Akhirnya saya tersadar kembali setelah teman-teman saya berteriak dengan kencang memanggil nama saya. Dengan langkah 1000 saya melewati selangkangan sosok tersebut. Setelah kira-kira saya lari 10 meter, barulah saya mampu berteriak. Serem, aura mistisnya waktu itu betul-betul sangat terasa. Perkampungan di pelosok yang mana pada saat itu masih minim penerangan, masih minim keramaian, mengalami hal seperti itu sangat sensasi sekali. Jika Anda tahu, teman-teman tahu sosok apa itu namanya, komen. Yang jelas, yang saya lihat sejauh mata memandang dari lutut hingga ke wajah-wajahnya dipenuhi dengan bulu yang lebat dan tebal. Jadi bulu-bulunya itu besar-besar, lebat. Kalau kita ibaratkan itu bulunya mungkin lebih dari 5 cm. Kenapa saya bisa melihat begitu jelas? Karena pada saat itu kebetulan sinar rembulan itu bisa menerangi kondisi wilayah atau tempat pada saat itu saya bermain bersama teman-teman. Dari kejadian itu saya tidak langsung bilang sama teman-teman saya, cuma saya sampaikan kalau saya mau pulang saja. Akhirnya teman-teman saya juga memutuskan untuk menyudahi permainan dan kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi dari cerita ini dapat saya simpulkan bahwa jika kita bertemu dengan sosok lain, jika kita bertemu dengan makhluk halus, jika kita bertemu dengan jin, itu memang saya kira sama-sama tidak sengaja. Saya juga tidak sengaja, makhluk jin tersebut kemungkinan besar juga tidak sengaja bisa wujud dan bertatap muka dengan saya. Pesan moral yang dapat saya sampaikan, ketika kita mengalami hal tersebut, hal utama yang harus kita lakukan adalah mengingat Tuhan, mengingat doa yang harus kita panjatkan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kekuatan dari Yang Maha Kuasa, tanpa kekuatan doa kita memohon pada Yang Kuasa, tentu saja ada kesempatan besar yang membuat dampak negatif pada diri kita. Kemudian apapun itu jenis dan bentuk jin, setan, mereka juga tidak sengaja bertemu dengan kita. Mereka juga tidak sesengaja menampakkan dirinya, mewujudkan dirinya terhadap kita. Sama-sama tidak sengaja dan tentu sama-sama kaget mungkin ya. Jinnya juga kaget, sayanya juga kaget, bisa jadi seperti itu. Banyak cerita-cerita mistis, horor pada waktu dulu, mungkin yang lahir di tahun 90-an ke bawah pernah mengalami hal-hal serupa dengan apa yang saya alami. Awak bisa cerita atau hubungi atau komen Om T, nanti biar kita ceritakan atau kita hubungi untuk bercerita secara online. Oke, untuk kali ini ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kita ganti tema di segmen tayangan berikutnya. Salam bahagia, sukses selalu untuk kita semua yang bantu komen, bantu like, dan bantu subscribe. Saya doakan mudah-mudahan dipermudah segala hajat dan urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.